itu soalnya diketahui fungsi fx-nya adalah sin x kali cos 3x. So, yang dicari adalah turunan pertamanya, kedua sama ketiga untuk nilai x-nya itu pi per 3 gitu ya. Jadi pertama cari f aksen, kemudian untuk mencari turunan keduanya turunkan lagi turunan pertamanya, kemudian untuk mencari turunan ketiga turunkan lagi turunan keduanya gitu ya. Sekarang untuk fx-nya itu bentuknya sin x cos 3x. Nah, kalau kita cari turunan pertamanya gini ya, saya kasih ilustrasi dulu. Jadi pertama kalau mau mencari f aksennya, berarti kan turunkan nih ya, turunannya itu pakai UV gitu kan ya. F aksennya adalah U aksen V ditambah UV aksen gitu kan. U-nya itu yang sin X misalkan, V-nya itu yang cos 3X. Tapi kalau kayak begini, bentuknya nanti kan akan ribet ya. Misalkan nih, saya masukin ya, turunannya sin X itu kan cos X. Anggap ini U-nya kan ya. Ini jadi U-nya, ini jadi V-nya. Ini U aksennya itu kan berarti sin turunannya sin itu kan cos. Sama dengan cos. Gitu kan. Terus V-nya tetap V-nya itu cos 3X, berarti dia cos 3X. Ditambah sama U-nya tetap ya. U-nya itu sin X tetap. Taruh sin X. Terus dikalikan lagi sama turunannya V. V-nya itu kan cos 3X. Turunannya berarti 3-nya dibawa ke depan. Jadi 3. Turunannya cos itu kan negatif sin. Jadinya negatif 3 sin. Tetap ya isinya 3X ya. Nggak berubah. Gitu sepanjang itu. Kalau disederhanakan. Nah, yang kayak gini kan ini masih F aksen nih. Kita mau cari F triple aksen. Nah, F aksennya sepanjang ini. Ini ntar namanya pakai UV lagi. Ini pakai UV lagi gitu kan ya. Karena terlalu panjang, ini sebaiknya kita ubah dulu. Jangan kita pakai cara ini. Ini saya hapus sama dengan sin X cos 3X. Kita ubah dulu pakai identitas trigonometri. Jadi, yang Fx sama dengan sin X cos 3X. Ingat nggak kalian? Nanti kalian buka lagi identitas trigonometri yang sin A kali cos B gitu kalau nggak salah. Jadi dia akan bisa dirubah menggunakan sin X tambah 3X. Lupa ada setengahnya di depannya. Setengah. Sin X tambah. Jadi ini X-nya sama 3X-nya ditambah. Sin tambah ditambah dengan sin yang dikurangi. Nah, gitu. Makanya dari awal saya selalu menekankan bahwa turunan, limit, sama integral trigonometri selalu kita kembali ke identitas. Setelah gini, kita akan punya nilai fx-nya itu akan sama dengan setengah dari sin. Ini 4x jadinya ya. 4x. Ingat ini setengahnya setengah kali sin, bukan setengahnya 4. Jangan dikalikan ke 4x-nya. Suka ada yang hilaf gitu kalian. Ditambah sin, ini x dikurangi 3x ya, jadi negatif 2x. Nah, lupa setengahnya, sorry. Ditambah setengah. Ini karena dia penjumlahan, di luarnya ada setengah, jadi semua kena setengah ya. Dan yang kena setengah itu sinnya, bukannya dalam sinnya. Sudah begitu kan? Nah, sekarang biar ini nggak negatif, ingat kalau sin negatif itu negatifnya bisa kita keluarkan, jadinya ini setengah sin 4x dikurangi setengah sin 2x. Jadi kita nggak punya bentuk kurung lagi. Ini bentuk masih fx-nya doang, belum kita turunkan. Turunan pertamanya berarti turunkan biasa kan? Nah, turunannya sin, itu kan cos. Cos, berarti ini tetap cos 4x, gitu kan? Nggak berubah. Cuman ini ada 4x-nya, berarti turunannya kan 4 tuh. 4-nya dibawa ke depan. 4 kali setengahnya berapa? 2. Dikurangi. Ini sama juga. Sin-nya turunannya cos 2x. Terus yang 2x-nya diturunkan. 2 kena kali sama setengah. Jadinya 1 ya, jadi nggak berubah. Jadi dia F aksennya adalah 2 cos 4x dikurangi cos 2x. Gitu. Sekarang apakah kita mau langsung nyari F aksen P per 3 aja atau nanti aja? Nanti deh di sebelah sana aja ya. Sana masih ada space kok. Jadi kita setelah cari F aksennya, cari F double aksen dulu deh. Biar sekalian menurunkannya. F double aksen X-nya jadinya 2 cos 4x. Turunkan lagi. Jadi turunan keduanya itu adalah turunan dari turunan pertamanya. Jadi 2 cos 4x sama cos 4x turunannya kan negatif sin ya. Jadi negatif sin 4x gitu kan ya. Nah, cuman turunannya 4x turunkan lagi. Jadinya 4. Kalikan kedua. Jadinya 8. Negatif 8 sin 4x. Kemudian yang min cos juga negatif
turunannya cos 2x itu adalah negatif sin juga kan? Negatif kena min jadi plus sin 2x gitu kan ya? Saya ulangin biar nggak bingung. Kan awalnya negatif nih, dikurangi gitu kan ya? Dikurangi karena turunannya cos 2 negatif sin, negatif ketemu negatif kan jadi plus. Sin 2x turunannya 2x adalah 2, jadi 2 ke depan. Jadi turunan keduanya adalah negatif 8 sin 4x ditambah 2 F triple aksen. Berarti turunannya dari turunan kedua. Berarti turunannya ini turunkan lagi yang kedua ini ya. Jadi negatif 8 sin 4x turunkan lagi. Jadi yang sin 4x turunannya kan cos ya. Jadi cos 4x gitu ya. Turunannya 4x kan 4 tuh. Kalikan ke sini. Jadi negatif 32. Gitu. Terus ada yang bingung kenapa 32? 8 kali 4 beb. 8 kali 4. Terus 2 sin 2x turunkan lagi. Jadi plus sin 2x turunannya cos 2x gitu kan. Kemudian yang turunannya 2x tuh 2 kalikan ke 2 jadinya 4. Berarti turunan ketiganya negatif 32 cos 4x ditambah sama 4 cos 2x. Macam tuh. Kita sudah punya f aksen, f double aksen, sama f aksen pi per 3 ya. Jadi f aksen pi per 3. Ini mah materi kelas 10 ya. Kita masukin nilainya jadi dia 2 cos 4 pi per 3 jadinya ya. 2 cos 4 pi per 3 terus dikurangi cos 2x ya. Jadi dikurangi cos 2 pi per 3. Ini kok gelap ya kayaknya di HP saya. Pantas, penerangannya kurang. Nah. Apa ini? F aksen pi per 3-nya berarti itu dapat dari 2 cos 4 pi per 3. Tinggal dimasukin aja, ganti X-nya pakai pi per 3 gitu kan ya. Terus dikurangi cos 2 pi per 3. Nah, cara menghitungnya ini agak tricky sih. Ingat sama, harus saya jelaskan cara menghitungnya? Ataukah sudah tinggal kalkulator doang bisa? Cuman kalau misalkan kalian nggak bisa kalkulator, mungkin saya jelaskan dikit. 4 pi per 3, jadi kalian pertama ingat pi per 3-nya dulu aja ya. Pi per 3 itu dia nilainya setara dengan berapa? 180 derajat bagi 3 kan? Sama dengan 60 derajat gitu kan ya. Berarti kalau dia 60 derajat, kita bisa anggap si 4 pi per 3 ini sama dengan 4 dikali 60 derajat sama dengan 240 derajat ya. Itu ada di kuadran 3. Di kuadran 3 ya. Silaman. Kuadran 3. Terus kalau yang cos 2 pi per 3 itu berarti nilainya 2 dikali berapa dia? 60. Sama dengan 120 derajat ada di kuadran 2. Oke, ya jeleknya. Nah. Kalau di 4 pi per 3 itu di kuadran 3. 240 derajat di kuadran 3, nilai cosnya negatif ya toh. 2 dikali, saya simpan negatif. Kemudian 240 setara dengan 180 ditambah 60. Ya enggak ingat yang itu? Ingat enggak bentuk relasi dulu? Cara kita biar enak ya, enggak perlu ngafal-ngafal capek-capek adalah kita ubah dulu 240-nya dalam bentuk relasi 180. Jadi 240 itu bisa kita pecah menjadi 180 plus 60 gitu kan. Berarti kita tinggal ambil cos 60-nya aja. Cos 60 berapa? Setengah kan? Setengah. Gitu. Negatif karena di kuadran 3 nilai cosnya negatif. Ntar kalau bingung baca lagi ya bentuk sudut relasi pokoknya. Terus cos 2 pi per 3 ada di kuadran 2, berarti cosnya masih negatif kan? Negatif. Kemudian 120 itu sama dengan 180 dikurangi 60. Ya kan? Nah, kita pakai yang 60-nya. Berarti dia cos 60 adalah setengah juga. Gitu. Berarti kita akan dapat dia nih 2 kali min setengah itu. Negatif 1 ditambah setengah. Utang kamu 1, kamu bayar setengah. Sisa tinggal ngutang lagi setengah. Gitu. Udah ya, saya coba entah SS deh kalau masih ada yang bingung. Intinya saya ulang lagi deh. Intinya kalau seandainya kita mencari nilai yang bentuknya masih pi, kan kalau pi kan kalian masih asing tuh, karena dulu pas kita belajar trigonometri kita pakai derajat. Kalau merasa masih asing dengan bentuk radian, bentuk pi radian, kalian bisa ubah dulu ke dalam bentuk derajat. Jadi yang pi per 3 atau pi itu bisa kita wakili sebagai bentuk 180 derajat. Jadi kalau pi per 3 itu sama dengan 60 derajat gitu ya. Dimasuk-masukin, cari bentuk derajatnya, kemudian setelah punya derajatnya tinggal dihitung menggunakan bantuan kuadran.
Kalau misalkan dia 240 derajat di kuadran 3, di kuadran 3 itu nilai cosnya negatif, karena disitu kan cos ya, nilai cosnya negatif, kemudian nilai cosnya itu adalah 180, sudutnya itu bisa kita pecah menjadi 180 plus 60, pakai relasi 180. Nah, yang kita pakai 60-nya, berarti kita hanya menghitung nilai cos 60 adalah setengah, negatifnya dapat dari kuadran 3, gitu ya. Untuk yang cos 2/3, ulang lagi, bahwa nilai 2pi/3 itu berarti kan 2 kali 60, dapat 120 derajat di kuadran 2. Karena di kuadran 2 nilai cosnya negatif, itu kan ya. Terus bentuk sudutnya ini kita pecah jadi 180 negatif 60 dikurangi 60 gitu. Ntar 60-nya ini kita pakai untuk mencari nilai cosnya. Jadi cos 60-nya sama dengan setengah. Untuk di kuadran 2 dia negatif. Cem tuh, sudah. Jadinya dia nilainya negatif setengah. Untuk yang f aksen f aksen pi/3 ya. Untuk bentuk yang seperti itu. Jadi ini kayak diingat kembali, siapa tahu ada yang lupa, ada yang hilang ingatan. Ini sekian lama ini kita libur soalnya. Double aksen pi/3. Sama ya, langsung masukin ya. Negatif 8 sin 4 pi/3 ditambah 2 sin 2 pi/3. Karena sini dia min 8 sin 4x tambah 2 sin 2x. Jadinya ini min 8 sin 4 pi/3 tambah 2 sin 2 pi/3 gitu ya. Udah gelap ding. Nah, sekarang bentuk pengerjaannya. Kan suka lupa nih kalian. Ini sama kayak tadi ya. Tadi sudah kita hitung 240 derajat ya. Ini sudah kita hitung berapa tadi? 120 derajat. Yang tadi ini sama kok ya besar sudutnya. Nah, sudah. Sekarang tadi 240. Ini kita di kuadran 3. Gitu ya. Di kuadran 3 dan pemecahannya 180 ditambah 60 gitu kan? Nah, yang kita pakai 60-nya. Ini juga sama di kuadran 2 dan pemecahannya itu 180 derajat dikurangi 60 derajat gitu. Sekarang kalau kita mau mencari nilainya sama kayak tadi. Min 8 tetap negatif 8. Nilai sin di kuadran 3 kan masih negatif tuh. Nilai sin di kuadran 3 negatif gitu. Terus di nilai sin 60-nya kita cari kan? Sin 60-nya setengah akar 3. Gitu. Ditambah 2. Ini sama, sinnya di kuadran 2. Ingat, sin di kuadran 2 itu nilainya positif. Jadi dia tetap positif. Terus nilai sin 60-nya juga setengah akar 3. Berarti dia sama dengan, ini min kali min habis, tinggal 4 akar 3. Ini tambah setengah kali 2, jadi akar 3 aja. Sama dengan 5 akar 3. Nah, itu. Yang ini, yang F triple aksen 3, yang negatif 32 cos 4x tambah 4 cos 2x. Ntar ini bisa ngambil dari sini kan tadi ya. Cos 4x-nya kan sama tuh. Ini berapa tadi? Negatif setengah ya. Cos 2x juga sama negatif setengah. Tinggal masukin doang. Ketemu jawabannya. Gitu.